warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Universitas Pelita Bangsa Prodi Manajemen untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah materi mengenai job order costing atau penetapan biaya pesanan. Untuk itu, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Adibah Yahya, SE, MM, AK, selaku dosen pengampu akuntansi biaya. Selanjutnya, tidak afdol rasanya jika saya tidak memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Hairun Nisa Saliasna dengan NIM 11-2010-108 dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Naurah Nazihifa dengan NIM 11-20-167. Perkenalkan, nama saya Firnanda Kawardani dengan NIM 112-01-00-50. Perkenalkan, nama saya Damarian Syafirdaus, 11-20-166. Oke baik, pembukaan sudah, perkenalan sudah, saatnya kita masuk ke dalam materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada pertanyaan, apa itu JOC? Job order costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem yang terjadi ketika pelanggan memesan sejumlah kecil produk yang unik. Apa sih maksud dari produk yang unik? Produk yang unik adalah produk yang berbeda dengan produk lainnya, atau pesanan A berbeda dengan pesanan B. Contohnya, teman-teman membeli meja, tetapi teman-teman ingin memesan meja dengan ukiran yang berbeda, atau dengan bahan baku yang berbeda, seperti dengan menggunakan kayu mahoni atau kayu-kayu lainnya. Tentu harganya akan berbeda dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya, sistem ini menentukan harga setiap produk individu dan memastikan bahwa biaya untuk setiap produk cukup masuk akal bagi pelanggan untuk membelinya, sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari job order costing. Yang pertama yaitu sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau produk jika ada pesanan saja, maka dari itu sifat produksinya terputus-putus, tidak kontinu atau tidak terus-menerus. Yang kedua yaitu bentuk produk tergantung pada spesifikasi pemesanan. Artinya bentuk produk yang dijual tergantung atau menyesuaikan permintaan pembeli atau pemesan. Yang ketiga yaitu pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Artinya jika barang sudah jadi maka dibuatkan kartu biaya pesanan, di mana masing-masing kartu biaya pesanan ini terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima yaitu biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam yaitu akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 2,000 years later. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay menonton video ini karena setelah pemaparan materi yang telah saya sampaikan mengenai job order costing, ada kuis seru loh, dimana kuis ini berisi soal mengenai job order costing dan soal ini akan dijawab oleh rekan-rekan kelompok saya, tapi teman-teman yang menonton video ini juga boleh jawab kok. Nah, sekarang kita bacakan soalnya. Soalnya yaitu, butik Chin sebuah butik yang memproduksi baju berdasarkan pesanan masuk, sehingga komponen yang diperlukan harus sesuai dengan permintaan konsumen. Pada bulan Agustus 2010, butik Chin ini mengerjakan 3 pesanan, yaitu dress 101, dress 102, dan dress 103. Dress 101 telah diselesaikan
dan telah dikirim kepada konsumen dengan harga jual per dress seharga Rp689.000 secara kredit. Untuk dress 102 telah diselesaikan, namun belum dikirim ke konsumen sehingga tersimpan di gudang. Sedangkan dress 103 belum selesai dan masih dalam proses. Nah, di sini ada ringkasan biaya dari butik Chin, di mana biaya bahan baku langsung pada tanggal 3, 5, 8, dan 10 dress 101 memiliki biaya bahan baku langsung yaitu Rp13.730.000 dan dress 102 yaitu Rp6.300.000 dan dress 103 yaitu Rp2.985.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung pada tanggal 5, 14, 22, 28, dan 30 dress 101 memiliki biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp14.140.000 dan dress 102 yaitu Rp6.610.000 dan dress 103 yaitu Rp3.300.000. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik, di mana dress 101 memiliki biaya yaitu 20 juta dan dress 102 memiliki biaya yaitu 8 juta. Nah, di sini ada perintahnya. Untuk perintah yang pertama yaitu buat ayat jurnal pada bulan Agustus 2010. Perintah yang kedua yaitu buat kartu pesanan untuk pesanan dress 101. Dan perintah yang ketiga yaitu buat laporan HPP atau harga pokok penjualan. Sekarang, perintah yang pertama, kira-kira nih siapa sih yang bisa jawab? Kelihatannya, rekan saya Putri Naurah Nazifah ingin menjawab perintah yang pertama. Oke, kepada Putri Naurah Nazifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Nisa, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kuis tersebut, yang dimana perintahnya adalah membuat ayat jurnal di bulan Agustus pada tahun 2010. Oke, di sini saya akan memulai pembahasan mengenai ayat jurnal butik Chin pada bulan Agustus di tahun 2010, yang dimana pada tanggal 3 di bulan Agustus 2010, yaitu keterangannya adalah PDP bahan baku atau PDP-BB dengan kode dress 101, yang dimana jumlahnya itu diposisikan di debit sebanyak 10 juta Rp10.000. Kemudian yang kedua adalah PDP bahan baku atau PDP-BB dengan kode dress 102, yang dimana jumlahnya itu sebanyak 5 juta Rp5.000 dan jumlah ini juga masih diposisikan di debit. Kemudian ada PDP-BB dengan kode dress 103 yang dimana berjumlah sebanyak 2.500.000 dan diposisikan di debit juga. Nah, kemudian terhadap persediaan bahan baku yang dimana diposisikan di kredit dengan jumlah Rp17.500.000. Nah, jumlah dari persediaan bahan baku tersebut sebanyak Rp17.500.000 dihasilkan dari penjumlahan yang berada di debit. Jadi, PDP-BB dengan kode dress 101 sebanyak Rp10 juta itu ditambah dengan Rp5 juta, kemudian ditambah dengan Rp2.500.000. Nah, hasil dari tersebut akan kita taruh di kredit sebanyak Rp17.500.000 dengan keterangan terhadap persediaan bahan baku. Nah, kemudian di tanggal 5 itu ada keterangan PDP-BB dengan kode dress 101 yang dimana berjumlah Rp1.750.000 dan ini diposisikan di debit. Kemudian ada PDP-BB dengan kode dress 102 yaitu berjumlah Rp800.000. Kemudian ada juga PDP-BB dengan kode dress 103 yaitu berjumlah Rp234.000. Nah, terhadap keterangannya itu terhadap persediaan bahan baku yang berjumlah Rp2.785.000 dan diposisikan di kredit. Nah, hasil Rp2.785.000 ini dihasilkan dari penjumlahan yang berada di debit, yaitu Rp1.750.000 ditambah Rp800.000 lalu ditambah Rp234.000. Nah, hasilnya yaitu Rp2.785.000 dan diposisikan di kredit.
Kemudian di tanggal 5 pada bulan Agustus tahun 2010 yaitu ada keterangan PDP BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dengan kode DRES 101 yang dimana berjumlah Rp2.690.000 dan diposisikan di debit. Kemudian ada PDP BTKL dengan kode DRES 103 dan juga ini diposisikan di debit juga dengan jumlah 1 juta. Nah, terhadap biaya gaji dan upah yang diposisikan di kredit dengan jumlah Rp3.690.000. Kemudian di tanggal 8 ada keterangan PDPBB dengan kode DRES 101 dan berjumlah Rp1.980.000 dan diposisikan di debit terhadap persediaan bahan baku yang diposisikan di kredit dan juga jumlahnya sama kayak yang di debit yaitu hanya Rp1.980.000 saja. Dan di tanggal 10 yaitu ada keterangan PDPBB dengan kode DRES 102 yang diposisikan di debit dengan jumlah Rp500.000. Kemudian ada PDPBB dengan kode DRES 103 dan diposisikan di debit juga dengan jumlah Rp250.000 terhadap persediaan bahan baku yang diposisikan di kredit dengan jumlah Rp750.000. Kemudian di tanggal 14 bulan Agustus tahun 2010 dengan keterangan ada PDP BTKL dengan kode DRES 101 dengan jumlah Rp3.880.000 terhadap biaya gaji dan upah yang diposisikan di kredit dengan jumlah yang sama dengan di debit yaitu berkisar Rp3.880.000. Kemudian pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2010 yaitu ada keterangan diantaranya ada PDP BTKL atau biaya tenaga kerja langsung dengan kode DRES 101 yang diposisikan di debit dengan jumlah Rp2.990.000. Kemudian ada PDP BTKL dengan kode DRES 102 yang diposisikan di debit juga dengan jumlah Rp3.250.000. Kemudian ada PDP BTKL dengan kode DRES 103 di debit yaitu dengan jumlah Rp2.300.000 terhadap biaya gaji dan upah yang diposisikan di kredit yaitu berkisar Rp8.540.000 yang dimana hasil dari biaya gaji dan upah yang ditaruh di kredit ini yaitu merupakan hasil dari penjumlahan yang ada di debit. Jadi Rp2.990.000 ditambah Rp3.250.000 lalu ditambah dengan Rp2.300.000 lalu hasilnya adalah Rp8.540.000. Kemudian di tanggal 28 Agustus tahun 2010 yaitu ada keterangan PDP BTKL dengan kode DRES 101 yang dimana diposisikan di debit dengan jumlah Rp4.580.000 terhadap biaya gaji dan upah yang diposisikan di kredit dan jumlahnya itu sama seperti yang di debit yaitu sebanyak Rp4.580.000. Nah, jumlah yang di debit dan yang di kredit itu sama karena pada tanggal 28 Agustus transaksi itu hanya dilakukan satu kali sehingga tidak ada penjumlahan lain yang di debit gitu loh. Jadi hasil yang di debit dan juga yang di kredit itu totalnya itu sama. Nah, kemudian di tanggal 30 itu ada keterangan PDP BTKL dengan kode DRES 102 yang diposisikan di debit itu sebanyak Rp3.360.000 terhadap biaya gaji dan upah yang diposisikan di kredit dan juga totalnya itu sama seperti yang diposisikan di debit yaitu sebanyak Rp3.360.000. Nah, pada transaksi di tanggal 30 ini sama seperti transaksi yang terjadi di tanggal 28 karena transaksinya itu hanya dilakukan satu kali, jadi total yang di debit dan juga total yang di kredit itu hasilnya sama. Kemudian pada tanggal 30 yaitu ada keterangan PDP BOP dengan kode DRES 101 yang diposisikan di debit sebanyak Rp20 juta. Kemudian ada PDP BOP dengan kode DRES 102 yang diposisikan di debit dengan jumlah 8 juta terhadap BOP dibebankan yang diposisikan di kredit dengan jumlah Rp28 juta yaitu dihasilkan dari 20 juta ditambah 8 juta.
Kemudian di tanggal 30 selanjutnya yaitu ada keterangan persediaan yang dimana dress dengan kode 1 atau dress 101 dengan jumlah Rp47.870.000 yang diposisikan di debit, yang dimana hasil Rp47.870.000 ini didapatkan dari penjumlahan total yang ada di ringkasan B di atas, seperti halnya yaitu ada total bahan baku langsung yang berjumlah Rp13.730.000 ditambah total tenaga kerja langsung yaitu berjumlah Rp14.140.000, kemudian ditambah dengan total BOP sebanyak Rp20.000, lalu dijumlahkan semuanya dan hasilnya adalah Rp40.870.000. Kemudian ada persediaan 2 dengan keterangan dress 2 yang berjumlah Rp20.910.000 yang diposisikan di debit, yang dimana hasil Rp20.910.000 ini didapatkan dari total yang ada di ringkasan di atas tersebut. Nah, ringkasan di awal tersebut itu yang pertama ada total bahan baku langsung sebanyak 6.300.000, lalu ditambah dengan total tenaga kerja langsung atau TKL dengan total Rp6.610.000, kemudian ada total BOP dengan jumlah 8 juta. Nah, lalu jumlah tersebut dijumlahkan dan hasilnya adalah Rp20.910.000. Nah, terhadap PDPBB dengan kode dress 101 yang diposisikan di kredit dengan jumlah Rp13.730.000, kemudian ada PDPBB dengan kode dress 102 dengan jumlah Rp6.300.000, lalu ada PDP BTKL dress 101 dengan jumlah Rp14.140.000, kemudian ada PDP BTKL dengan kode dress 102 dengan jumlah Rp6.610.000, lalu ada PDP BOP dengan jumlah dress 101 dengan jumlah Rp20.000, lalu ada PDP BOP dengan kode dress 102 yaitu dengan jumlah Rp8.000.000. Lalu ada keterangan piutang usaha yaitu dengan keterangan dress 101 yang diposisikan di debit yaitu berjumlah Rp68.900.000 terhadap penjualan yang diposisikan di kredit dan jumlahnya itu sama seperti yang di debit yaitu berjumlah Rp68.900.000. Kemudian ada harga pokok penjualan yang diposisikan di debit yaitu berjumlah Rp47.870.000 terhadap persediaan produk jadi yang diposisikan kredit yaitu berjumlah Rp47.870.000. Nah, kemudian totalnya itu yang berada di posisi di debit itu sebanyak Rp260.615.000 dan yang di posisi kredit juga sama yaitu berjumlah Rp260.615.000. Nah, dari total debit dan juga kredit yang sama ini dapat saya simpulkan bahwa ayat jurnal dari butik Chin ini bersifat balance atau seimbang. Mungkin hanya segitu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Naura Nazifah yang telah menjawab perintah yang pertama. Sekarang ada 2 perintah lagi nih, perintah yang kedua dan perintah yang ketiga. Kira-kira dari rekan kelompok saya, siapa yang ingin menjawab? Oke, baik. Kelihatannya Firnanda Ekawardani akan menjawab pertanyaan atau perintah yang kedua. Kepada Firnanda Ekawardani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan coba untuk menjawab dan menjelaskan tentang pembuatan kartu pesanan. Nah, bisa kita lihat dalam PowerPoint, perintahnya yaitu membuat kartu pesanan dari 101 ya. Nah, di sini di atas tabel pembuatan kartu pesanan itu kita tulis dulu divisinya dan keterangan kita membuat kartu pesanan. Nah, di sebelah kiri tabel di atas kita akan menulis pesanan, yaitu pesanan yang sudah ditetapkan oleh konsumen, yaitu dress 101. Kemudian di kanan tabel atas, yaitu ada tanggal per Agustus 2010, konsumen memesan bahan-bahannya.
Kemudian tabelnya berisikan tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Nah, kemudian kita masukkan keterangan yang sudah kita lihat di dalam ringkasan biaya yang sudah teman saya jelaskan tadi. Nah, kita menulisnya itu menggunakan tanggal yang lebih dulu atau lebih muda ya, yaitu pada tanggal 3 bulan Agustus, yaitu kita tulis bahan baku sebesar jumlahnya 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Agustus bahan baku sejumlah 1.750.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 8 bulan Agustus bahan baku sejumlah 1.980.000. Kemudian per keterangan kita totalkan, yaitu total biaya bahan baku sebesar 13.730.000. Kemudian kita masukkan lagi keterangan biaya tenaga kerja langsung, sama ya, ditulis dengan tanggal yang lebih kecil dulu, yaitu pada tanggal 5 bulan 8 atau Agustus tenaga kerja langsung sejumlah 2.690.000. Kemudian pada tanggal 14 bulan 8 tenaga kerja langsung sebesar 3.880.000. Kemudian pada tanggal 22 bulan Agustus tenaga kerja langsung 2.990.000. Kemudian pada tanggal 28 bulan Agustus tenaga kerja langsung sebesar 4.580.000. Kemudian kita totalkan biaya tenaga kerjanya, yaitu sebesar 14.140.000. Nah, kemudian kita tulis keterangan berikutnya, yaitu biaya overhead pabrik, yaitu pada tanggal 30 bulan 8 biaya overhead pabrik sebesar 20 juta. Kemudian kita totalkan lagi biaya overhead pabrik sebesar 20 juta. Kemudian setelah kita menotalkan masing-masing keterangan, kita membuat biaya produksinya. Total biaya produksinya yaitu kita tulis di sini biaya bahan bakunya sebesar 13.730.000 sesuai dengan total yang tadi di atas kita hitung. Kemudian biaya TKL-nya atau tenaga kerja langsung itu sebesar 14.140.000. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 20 juta. Nah, kemudian kita totalkan biayanya, yaitu sebesar 47.870.000. Nah, kemudian kita geser ke kanan, yaitu di sini ada harga jual. Kenapa ya harga jual kok bisa di sini dan totalnya segitu? Nah, di sini kita bisa lihat di dalam jurnal, kita masukkanlah harga penjualan di total dress 101 itu, penjualannya seharga 68.900.000. Nah, kemudian kita tulislah biaya produksi. Biaya produksi itu totalan dari biaya-biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP. Kita tulis dalam biaya produksi, yaitu sebesar 47.870.000. Kemudian biaya pemasaran dan biaya administrasi karena tidak ada, kita strip saja. Kemudian kita totalkan, yaitu 47.870.000. Nah, sama ya, balance biaya produksi dengan biaya produksi itu balance. Kemudian cara mencari laba kotornya itu, kenapa hasilnya bisa 21.030.000, yaitu harga jual dikurangi dengan total biaya produksi, yaitu 68.900.000 dikurangi 47.870.000, yaitu sebesar 21.030.000. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kartu pesanan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firnanda Eka Wardani yang telah menjawab perintah nomor 2. Sekarang ada satu perintah lagi nih yang belum dijawab, yaitu perintah nomor 3. Dan rekan kelompok saya yang belum menjawab adalah Adam Aryansah Firdaus, maka perintah nomor 3 akan dijawab oleh Adam Aryansah Firdaus. Kepada Adam Aryansah Firdaus, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Khairunisa, kepada Nisa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin ketiga ini. Di poin ketiga ini
saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan laporan harga pokok penjualan atau bagaimana cara membuat harga pokok laporan harga pokok penjualan pada butik Chin per 31 Agustus 2010. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk mencatat laporan harga pokok penjualan ini? Yang pertama, ada total biaya bahan baku. Total biaya bahan baku dapat dari soalnya. Soalnya di sini kan ada tabel tuh yang tadi tuh yang dibacakan oleh Khairunisa. Ada tabel di sini total biaya bahan baku langsung. Ini kita jumlahkan dari 3 ini, dari dress 101, dress 102 dan dress 103. Jumlahnya yaitu 23.015.000 rupiah. Dan total biaya tidak langsung juga sama kayak tadi, hitung dari total biaya bahan baku hitung dari total biaya tenaga kerja langsung. Di situ udah dijumlahkan, di soalnya tinggal ditambah-tambahin. Di sini nih ada saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, dari yang ini, dari yang 14.140.000 ditambah 6.610.000 ditambah 3.300.000. Totalnya itu 24.050.000. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ada lagi nantinya. Yang selanjutnya itu yang perlu kita siapkan, yaitu total biaya overhead pabrik atau total dari BOP. Total dari BOP itu di sini kan di soal cuman ada 2 tuh, dari dress 101 dan dress 102. Yang BOP untuk dress 101 itu 20 juta dan dress 102 itu BOP-nya 8 juta, jadi 28 juta. Setelah itu, persediaan akhir PDP. Persediaan akhir PDP itu dari dress 103. Kenapa dari dress 103? Karena di sini dress 103 itu belum selesai atau masih dalam proses. Kita jumlahkan saja total biaya bahan baku dan total tenaga kerja langsungnya. Kenapa begitu? Kenapa 2 doang maksudnya? Kenapa 2 aja? Karena BOP-nya belum ada, dan di situ juga di soalnya diberi keterangan dress 103 itu masih dalam proses pembuatan. Nah, itu totalnya berapa? Di sini ada sudah ditulis, yaitu sebesar 6.285.000. Terus yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini kita ambil dari dress 102. Kenapa begitu? Karena dress 102 ini di keterangan soalnya telah selesai tapi belum dikirim ke konsumen sehingga tersimpan di gudang. Itu akan menjadi persediaan akhir pada bulan Agustus ini sebesar 20.910.000. Nah, setelah itu kita buat tabel seperti di contoh sini, seperti yang kami tayangkan ini. Dibuat tabel seperti ini. Tulis pertama urutannya total biaya bahan baku sebesar, tadi dimasukin uangnya berapa, 23.015.000. Total biaya TKL atau tenaga kerja langsung itu berapa, 24.050.000. Terus total biaya overhead pabrik masukin juga uangnya 28 juta. Nah, di situ habis itu dijumlahkan dari ketiga itu, dari total biaya bahan baku, total biaya TKL, total biaya overhead pabrik. Itu dijumlahkan menjadi biaya produksi atau jumlah biaya produksi sebesar 75.065.000. Bisa dilihat di sebelah. Dan selanjutnya itu
masukin persediaan akhir PDP yang sudah diketahui tadi, yaitu sebesar 6.285.000. Nah, setelah itu dikurangi dengan yang atasnya, dengan yang tadi jumlah biaya produksi dikurangi 75.650.000, maaf, 75.065.000 dikurangi 6.285.000, berarti harga pokok produksinya yaitu 68.780.000 rupiah. Nah, selanjutnya yang diketahui selanjutnya itu ada persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir itu adalah 20.910.000 rupiah. Nah, tadi harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir itu menjadi harga pokok penjualan. Tadi harga pokok produksi itu 68.780.000 rupiah dikurangi 20.910.000 rupiah sama dengan 47.870.000 rupiah. Itu adalah harga pokok penjualannya. Nah, jadi bentuk akhir laporan harga pokok penjualan yaitu seperti di samping ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Khairunisa Saliasna atau Nisa. Baik, terima kasih kepada Adam Aryansah Firdaus yang telah menjawab perintah nomor 3. Tidak terasa, akhirnya kita telah sampai di penghujung pembahasan materi mengenai job order costing. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Kami mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati para teman-teman. Dan juga kami mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam pengerjaan soal, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Like Delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi dari kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.